kayak dalam fase fly menjelang tidur, dia merasakan tangannya membesar. Oke, halo sahabat Sukarnoi, selamat pagi, selamat siang, selamat malam semuanya. Kembali lagi pastinya di channel yang gak kalah kerennya dengan channel-channel lainnya, yaitu Bung Karno The Other Stories. Dan hari ini seperti biasa, Anissa nggak sendiri karena Anissa sudah bersama Mas Roso. Halo Nisa. Halo Mas Roso, masih sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Masih semangat dong buat Semangat. cerita-cerita tentang Bung Oh iya, Karno ya? harus. Semangat nih. Kalau kitanya udah semangat, buat teman-teman atau sahabat-sahabat Sukarnois juga harus semangat untuk dengerin dan mantengin channel ini. Dan jangan lupa, tugas kalian selain buat nanya-nanya, itu ada like, comment, dan juga subscribe untuk channel ini supaya kita juga makin semangat untuk menceritakan tentang sejarah-sejarah yang tercecer dari Bung Karno nih ya. Jadi jangan lupa langsung aja komen, atau kalau kamu mau tanya-tanya juga boleh banget langsung aja komen di bawah sini. Dan hari ini spesial banget, kita akan ngobrol-ngobrol santai ya Mas ya, tentang salah satu cerita dalam buku yang ditulis sama Mas Roso. Yeah. Betul ya, yang Bung Karno total ya. Total Bung Karno. Total Bung Karno ya. Jadi ini adalah salah satu bagian dari dalam bukunya karena cukup unik judulnya juga, yaitu Cicak dan Siul Perkutut di Penjara Bancai. Nah, boleh dong Mas diceritain ini karena kan kita semua juga tahu ya sejarahnya Bung Karno tuh sering banget keluar masuk penjara gitu. Nah, kenapa sih yang Penjara Bancai ini kok kayaknya spesial banget sampai ditulis, diceritakan? Boleh diceritakan nggak apa sih spesialnya dari cerita ini? Oke, terima kasih Nisa dan sahabat Sukarno semua. Ini yang saya janjikan pada episode sebelumnya, bahwa channel ini tidak akan berbicara melulu hanya soal tanggal dan sejarah peristiwa, tapi hal-hal unik atau serpihan sejarah yang tercecer di balik perjalanan Bung Besar ya. Kita menyebut Bung Karno sebagai Bung Besar. Nah, kenapa saya tertarik menulis Penjara Bancai? Itu karena boleh jadi ini adalah kali pertama Soekarno dijebloskan secara resmi oleh pemerintahan Hindia Belanda. Jadi ini peristiwa tanggal akhir tahun 1929. Kayaknya masih jadi embrio, kayak baru dipikirin ya Belum kalau saya. direncanakan. Belum direncanakan ya, 1929 ya. Nah, kalau Bung Karno ini ditangkapnya pertama saat mau dibawa ke Bancai tuh ditangkapnya di mana sih? Nah, jadi waktu itu beliau kan sudah selesai kuliah di THS atau sekarang ITB, Bandung ya. Aktivis PNI, Partai Nasionalis Indonesia, yang didirikan oleh Soekarno. Waktu itu beliau sedang melakukan rapat kerja, tentu saja rapat yang terkait dengan gerakan kemerdekaan. Dia rapat di daerah Jogja, di antara Jogja Solo. Jadi mungkin daerah sekitar Prambanan ya sana ya. Itu tanggalnya 29 Desember 1929. Nah, rapat berlangsung begitu seru sampai berlangsung hingga dini hari lah, pukul 1 baru selesai. Yang menarik dari rapat ini sebelum sampai kepada cerita penangkapan ya, rapat pergerakan pada 29 Desember 1929 itu, Soekarno sudah membahas mengenai Perang Pasifik. Perang Pasifik belum terjadi, karena baru akan terjadi tahun 44, 42, 43, 44 nanti. 29 dia sudah membahas tentang Perang Pasifik. Karena itu sebagai satu momentum di mana bangsa kita bisa lepas dari penjajahan Belanda. Singkat kata, rapat selesai, kemudian Soekarno ditawarkan menginap di rumah anggota PNI, si Mas Kun, yang ada di Jogja. Jadi waktu itu nginepnya di rumahnya Mas Kun. Nah, kurang lebih dini hari itu juga, itu mereka digerebek oleh sepasukan polisi Belanda yang menanyakan apakah di sini tempat tinggal atau tempat menginap pemimpin besar revolusi kalian. Dijawab benar. Nah, maka seketika dikepunglah rumah si Mas Kun itu, dan pintu pun didobrak dan Soekarno pun ditangkap. Nah, kalau ditanya apa alasan Soekarno ditangkap oleh polisi Belanda, waktu itu nggak ada alasan lain kecuali makar.
Nah, yang ditakuti oleh pemerintah Hindia adalah gerakan kemerdekaan. Jadi semua gerakan yang mengarah kepada kemerdekaan dianggap sebagai upaya makar. Bahkan lebih berat dari itu tuduhannya adalah ingin menggulingkan Sri Ratu Juliana di Belanda. Ia mengada-ada sekali itu. Tapi intinya itulah tuduhan yang dikenakan kepada Soekarno saat dia ditangkap 29 Desember 1929. Berarti yang ditangkap ini hanya Bung Karno-nya aja? Oh tidak, semuanya? Soekarno, ya Mas Kun, kemudian Supriyadinata gitu ya. Oh berarti yang sedang bersama pun? Iya, tokoh-tokoh PNI gitu kan. Iya. Oke. Kalau selama di penjaranya ini mereka terpisah-pisah nggak sih Mas? Di penjara atau hanya satu sel, satu orang Bung Karno atau mungkin ya udah yang satu terkumpul yang diringkus itu dibarengin? Oh, terpisah. Jadi setelah ditangkap, itu kan di Jogja ya. Kemudian pagi buta mereka langsung dibawa ke stasiun Jogja. Berarti stasiun Tugu ya, stasiun Tugu Jogja untuk dibawa ke Bandung menggunakan kereta api. Jadi selama perjalanan Bandung ke Jogja, kalau kereta api sekarang mungkin nggak sampai 7 jam ya. Tapi waktu itu kan masih kereta uap ya, sehingga jarak Jogja-Bandung ditempuh dalam waktu 12 jam. Dan selama 12 jam, Soekarno, Supriyadinata, Mas Kun itu duduk terpisah. Dan tidak boleh berbicara, saling berbicara nggak boleh. Bahkan berbicara kepada diri sendiri pun tidak boleh. Gitu loh. Jadi mereka hanya, ya kayak Soekarno mengilustrasikan dalam buku yang ditulis oleh Cindy Adam ya, itu dia selama 12 jam, dia hanya bisa termenung, tidur, sama menatap wajah opsir yang dikatakan Belanda sebagai opsir bodoh Belanda. Hal itu yang dia bisa lakukan sampai di Bandung. Kemudian mereka nah ini dia turunnya tidak di Bandung tapi di Cicalengka. Nah Cicalengka ini kurang lebih 30 km sebelum kota Bandung. Nah jarak 30 kilo waktu itu menggunakan mobil yang dikawal oleh pasukan polisi Belanda. Ya kurang lebih mungkin 1 jam ya, 1 jam. Saya bahkan membayangkan ini bukan kendaraan sekarang. Mobil jam dulu kan mungkin juga jalannya lebih pelan. Nah, yang dituju adalah langsung kepada penjara Bancai. Nah, di Bancai itu penjara yang di dalamnya ada 2 klasifikasi. Satu untuk tahanan-tahanan politik, yang satunya untuk tahanan-tahanan rakyat jelata. Istilah Bung Karno pepetek. Pepetek itu ya penjahat kroco lah ya, mungkin nyuri ini kan, nyopet ini, yang nggak berat lah. Yang nggak berat ya. Nah satunya penjara-penjara politik. Mereka ditempatkan pada sel terpisah. Saya ingat di penjara Bancai Blok F nomor 5. Ini selnya Soekarno. Kemudian sendiri. Kemudian yang lainnya si Mas Kun dan Supriyadinata di sel nomor 7 dan nomor 9. Satu lagi nomor 11 ya, ada 4 mereka tokoh PNI yang langsung dijebloskan bersama-sama waktu itu. Jadi terpisah. Nah kalau misalnya ini kan udah masuk di selnya ya Pak. Nah ini boleh diceritain nggak sih kondisi selnya seperti apa dan juga kondisi si penjaranya itu seperti apa sih? Layakkah atau mungkin tidak layak sebenarnya? Kalau Soekarno mengistilahkan itu sangat kotor, bangunannya sangat kotor, dan kamu tahu ukuran sel hanya 1,5 meter persegi. Ya kebayang ya, 1,5 meter persegi yang itu tidak ada jendela, hanya ada 1 pintu dengan lubang kecil yang kalau kita ngintip ya hanya bisa lurus ke depan, nggak bisa ngeliat apa-apa. Kebayang. Jadi sudah suasana sangat pengap, sangat sempit, dan tidak ada ruang gerak yang leluasa bagi para tahanan ketika itu. Kalau selama di penjara Bancai ini Soekarno berapa lama Mas di penjara sana? Ya, dia waktu itu kan kurang lebih hanya hitungan bulan. Karena kan menjelang nanti di episode berikutnya bisa kita bahas mengenai sidang yang terkenal dengan pledoi Bung Karno adalah Indonesia Menggugat. Itu di akhir 30. Jadi ini kan Desember 29. Ya hanya hitungan bulan ya. Di penjara hanya hitungan bulan. Nah, ini keseluruhan cerita yang saya angkat dalam judul Cicak dan Siul Perkutut. Karena memang di penjara ini Soekarno
mengalami masa-masa orang boleh menyebut itu ilusi atau transenden atau apapun. Tapi begini, kenapa saya tertarik mengangkat cerita ini? Dan lagi-lagi ini bagian dari konsistensi akun kita atau channel kita ya, untuk mengangkat cerita-cerita yang tercecer, gitu ya Nisa ya. Yang pertama, setiap Soekarno hendak merebahkan tubuh tidur, itu kayak dalam fase fly menjelang tidur, dia merasakan tangannya membesar. Yang kanan, tangannya membesar dari mulai segede mungkin paha, terus sampai dia rasakan tangan kanannya memenuhi ruangan itu. Dia mengempes lagi. Nah, Soekarno sendiri pernah menduga apakah ini sebuah tanda-tanda tangan kanan sebagai kekuasaan, bahwa itu adalah sinyal bahwa one day dia akan menjadi orang yang memiliki kekuasaan. Walau-walam kalau itu ya, tapi itu dirasakan Soekarno di penjara Bancai. Yang kedua, teman dia disebutkan hanya cicak-cicak di dinding. Jadi bisa bayangkan kan, sendirian, pengap, tidak ada makhluk lain, artinya satu sel aja seorang diri. Ya teman dia hanya cicak-cicak. Dan cara dia berteman ya sangat manusiawi. Jatah makannya nggak seberapa, butir-butir nasi dia coba tawarkan kepada cicak gitu ya. Dari mulai cicak mungkin tidak berani mendekat, sampai akhirnya dia berani turun dan menyambar bulir nasi di ujung jari-jari Soekarno. Itu cara dia berinteraksi berteman dengan cicak. Itu buat dia udah bisa menjadi orang hidup. Karena di dalam suasana yang tidak seorang pun menemani, teman dia hanya cicak. Dan dia berusaha hidup. Dan berusaha berkomunikasi dengan cicak ya, melalui memberi makan. Sampai akhirnya cicak itu sangat terbiasa untuk menyamper, datang, ngambil makan, sudah nggak ada takut lagi. Jadi dengan cicak pun Soekarno berteman. Nah, ada cerita yang ketiga, ini yang menurut saya cukup menarik, adalah siut perkutut. Nah, bisa kamu bayangkan penjara Bancai di kota Bandung letaknya di tengah kota. Bahkan mungkin pepohonan pun jarang di situ. Tengah kota loh ini. Nah, tengah malam dia merasakan ada siulan burung perkutut. Dan itu tiap malam dia dengarkan siulan perkutut, seperti menghibur dia, seperti membuat dia tuh tenang, pengantar tidur. Anehnya, ketika suatu hari dia berkesempatan komunikasi dengan teman-temannya dan mengkonfirmasi, kurang lebih misalnya, Mas Kun, Supriyadinata, kamu dengar perkutut apa enggak? Mereka semua mengatakan tidak. Jadi cuma Soekarno aja. Hanya Soekarno yang mendengar itu. Ini kan kayak goib ya, kayak goib tapi aneh tapi nyata. Tapi itulah yang terjadi saat Soekarno mendiami sel nomor 5 Blok F penjara Bancai. Kalau berarti selama di dalam sel itu kegiatannya hanya ya udah menikmati lingkungan itu aja. Iya, dia hanya itu aja. Nah, nanti pada cerita berikutnya ada segmen lagi. Jangan di sini Nisa. Iya dong. Kita bedah lagi karena ada cerita yang menarik, ini bocorannya ya, bahwa disitulah dia menyiapkan pledoi yang sangat menggelegar dan bisa di-download, bisa dibaca sekarang, yang judulnya Indonesia Menggugat. Itu pledoi yang sangat cerdas dari seorang Soekarno, karya besar yang dia tulis dari pispot yang dibalik, dia tulis dengan penerangan yang sangat terbatas. Ini, tapi saya ini cerita lain nanti. Disimpan dulu aja. Disimpan dulu nih. Biar nanti yang lainnya juga jadi penasaran ya. Ternyata dari cerita yang sesimpel ini, ternyata Bung Karno lagi-lagi mengajarkan kita kalau belajar itu nggak cuma harus pakai kertas, meja, tapi dimanapun, dalam kondisi apapun, Bung Karno menunjukkan kita bisa belajar. Yuk belajar dimanapun bisa belajar ya. Soekarno menggambarkan kita jangan males. Nah, buat anak-anak zaman sekarang nih jangan males. Dicontoh tuh ya, Bung Karno aja dengan keadaan yang sangat tertekan, ruangan yang sempit, sampai mungkin berhalusinasi juga karena saking tertekannya, tapi tetap masih bisa planning untuk Indonesia supaya lebih baik lagi. Betul. Nah, kalau pesan-pesan dari cerita tentang judulnya yaitu Cicak dan Siul Perkutut di Penjara Bancai ini, apa Mas yang pengen disampaikan? Ini saya kira nilai humanisme seorang Soekarno, ya, bahwa dalam kondisi tertekan
dia tetap masih berusaha untuk keluar dari tekanan itu. Kita bisa bayangkan lah, seorang tokoh yang kemudian ditokohkan oleh teman-teman seperjuangan untuk memimpin pergerakan dalam suasana ditangkap Belanda, dijebloskan ke penjara. Ingat, kita bisa kebayang, waktu itu kekuasaan adalah pemerintah Hindia Belanda dan pemerintah yang dilawan oleh Soekarno. Artinya apa? Ketika seseorang dijebloskan ke dalam penjara, tidak akan yang pernah tahu. Even di dihormati pun itu risiko yang mungkin bisa terjadi. Atau mungkin nanti ya di next cerita kita akan ngomong tentang masa-masa pembuangan dia di tempat lain. Artinya dalam suasana yang tertekan batin, dia mencoba tidak mematikan rasa, tetap menjalin komunikasi. Ketika berbicara dengan manusia tidak bisa, dia bicara dengan cicak, ya. Tapi yang hikmah yang bisa kita serap dari situ adalah otak tidak beku, otak tidak berhenti berpikir, sehingga dia tidak ngeblank sebagai sosok manusia, masih menjalin komunikasi dengan cicak. Itu sisi-sisi humanity seorang Soekarno yang luar biasa menurut saya. Sedangkan kita kadang-kadang kena pressure sedikit aja udah kayak kiamat dunia. Langsung kayak, aduh aku overthinking gitu ya. Kalau anak zaman sekarang nyebutnya gitu ya. Nah jadi itu dia satu ilmu lagi tambahan nih dari ceritanya Bung Karno yang ditulis oleh Sumarroso, ya kan, tentang bagaimanapun keadaan kamu, tertekannya seberat apapun, harus tetap otak itu nggak boleh beku, tapi harus terus berputar, terus mencari bagaimana caranya untuk kedepannya. Jadi jangan malas untuk belajar, intinya sebetulnya. Nah buat sahabat Soekarnois nih pasti masih penasaran dong, kira-kira tadi kan kita sempat sedikit bahas nih, apa sih yang dilakukan selama di dalam penjara? Ya, selama di dalam penjara itu apa yang dibuat sama Soekarno. Nah, di next episode. Jadi buat sahabat Soekarnois jangan lupa nih untuk subscribe dan juga nyalain lonceng notification-nya. Jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe. Ataupun kalau mau ngasih pertanyaan ya seputar sejarahnya Bung Karno, atau mau make sure ini tuh bener atau enggak sih Mas Rosso, ini sejarah-sejarah dari Bung Karno, boleh banget langsung aja komen di bawah sini. Dan kalau gitu tetap stay tune terus pastinya di channel Bung Karno The Other Stories, and see you, bye bye.